Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar hal-hal baru yang menyenangkan dan menantang dalam matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Selamat belajar dan tetap fokus. Nah, sebelum kita membahas mengenai persamaan kuadrat, yuk kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada saat kelas 7. Di kelas 7 kita sudah pernah belajar mengenai persamaan linear. Masih ingat pengertian persamaan? Persamaan merupakan kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Ciri dalam persamaan adalah ditulis dengan tanda sama dengan. Sedangkan persamaan linear ini merupakan persamaan dengan pangkat atau derajat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi pada persamaan linear, variabelnya berpangkat tertinggi adalah 1. Misalnya, X tambah 1 sama dengan 5. Pada persamaan ini variabelnya adalah X. Nah, X di sini berpangkat 1. Kemudian menggunakan tanda sama dengan. Lalu, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya sama dengan 2. Jadi dalam persamaan kuadrat, variabelnya ini memiliki pangkat paling tinggi sama dengan 2. Sedangkan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, X di sini merupakan variabel, kemudian A merupakan koefisien dari X kuadrat, sedangkan B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Persamaan kuadrat itu sendiri mempunyai beberapa jenis atau beberapa macam. Pertama adalah persamaan kuadrat trivial. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat sama dengan 0. Dengan syarat nilai A tidak boleh sama dengan 0. Misalnya 9x kuadrat sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat trivial, penyelesaiannya adalah selalu x sama dengan 0. Berikutnya adalah persamaan kuadrat asli atau sejati. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Dengan syarat nilai B sama dengan 0, sedangkan nilai A dan C tidak boleh sama dengan 0. Misalnya, 5x kuadrat tambah 10 sama dengan 0. Jadi pada persamaan kuadrat asli, nilai B selalu sama dengan 0. Jenis berikutnya adalah persamaan kuadrat tidak lengkap, dengan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Syaratnya di sini adalah nilai A dan B tidak boleh sama dengan 0. Misalnya 4x kuadrat kurang 16x sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah persamaan kuadrat lengkap. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan syarat nilai A, B, dan C tidak boleh sama dengan 0. Kemudian contohnya adalah x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, hal yang penting dalam persamaan kuadrat adalah memahami penyelesaian dan bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat, serta mampu menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Sebelumnya akan kita bahas mengenai pengertian penyelesaian dan bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Penyelesaian ini juga dikenal dengan kata akar. Nah, penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat adalah pengganti X demikian sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Jadi penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat ini artinya kita menentukan nilai X demikian sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Misalnya pada persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Misalnya X kita ganti dengan angka 3, maka X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 menjadi 3 kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Jadi variabel X kita ganti dengan angka 3.
Nah, 3 kuadrat ini nilainya sama dengan 9. Maka 9 kurang 9 sama dengan 0. Perhatikan di ruas kiri. Di ruas kiri terdapat 9 kurang 9. Hasil dari 9 kurang 9 adalah 0. Jadi 0 sama dengan 0. Nah, ini benar. Kemudian jika X kita ganti dengan angka 2, maka X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 menjadi 2 kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Nilai dari 2 kuadrat adalah 4, maka menjadi 4 kurang 9 sama dengan 0. 4 kurang 9 hasilnya adalah negatif 5. Dan negatif 5 ini tidak sama dengan 0. Artinya jika X diganti dengan angka 2, maka persamaan tersebut menjadi salah. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan. Jadi, X sama dengan 3 merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kemudian, X sama dengan 2 merupakan bukan penyelesaian atau bukan akar dari persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat ini artinya menentukan penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat. Untuk menentukan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat, ada 3 cara yang bisa digunakan. Pertama adalah pemfaktoran, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan ketiga rumus ABC. Pada video ini akan dibahas mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Rumus ABC disebut juga dengan rumus kuadratis. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, kemudian B, dan C ini merupakan bilangan bulat. Nah, untuk menentukan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC dapat digunakan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat di B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh bagaimana menentukan penyelesaian atau akar dari suatu persamaan kuadrat. Contoh pertama, selesaikan persamaan berikut menggunakan rumus ABC. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Langkah pertama kita adalah menentukan nilai A, B, dan C. Ingat kembali, A merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, pada persamaan ini, koefisien atau angka yang terletak di depan X kuadrat adalah 2. Maka nilai A sama dengan 2. Kemudian B. B merupakan koefisien dari variabel X. Dan koefisien dari X adalah 5. Karena di depan angka 5 terdapat operasi penjumlahan atau tanda tambah, maka 5 ini bernilai positif. Sehingga B sama dengan positif 5 atau cukup ditulis 5 saja. Berikutnya adalah C. C merupakan konstanta. Ciri dari konstanta adalah tidak ada variabel yang mengikutinya. Perhatikan di depan angka 3 terdapat operasi pengurangan atau tanda kurang, sehingga 3 bernilai negatif. Jadi C sama dengan negatif 3. Langkah berikutnya setelah kita menuliskan rumus adalah mensubstitusikan nilai A, B, dan C yang diketahui di dalam soal ke dalam rumus ABC. Kita mulai dari negatif B. Karena B sama dengan 5, maka menjadi negatif 5. Kemudian kita beralih ke bilangan yang berada di bawah tanda akar, mulai dari B kuadrat. Karena B sama dengan 5, maka menjadi 5 kuadrat. Berikutnya negatif 4 kali A kali C. Nilai A adalah 2, maka menjadi negatif 4 kali 2. Kemudian nilai C adalah negatif 3, maka menjadi kali dalam kurung negatif 3. Karena 3 ini bernilai negatif, maka untuk penulisannya menggunakan tanda kurung. Berikutnya pada bagian penyebut 2A, maka menjadi 2 kali 2.
Selanjutnya adalah mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut. Mulai dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat artinya 5 kali 5 dan hasilnya adalah 25. Berikutnya adalah negatif 4 kali 2 kali dalam kurung negatif 3. Hasilnya adalah positif 24 atau menjadi tambah 24. Pada bagian penyebut, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Perhatikan bilangan di bawah tanda akar. Ada 25 tambah 24 dan hasilnya adalah 49. Maka menjadi negatif 5 plus minus akar 49 per 4. Dan akar 49 adalah 7. Maka akar 49 ini langsung kita ganti saja dengan 7. Sehingga menjadi negatif 5 plus minus 7 per 4. Nah, perhatikan di sini ada tanda plus minus, artinya kita akan menentukan nilai X menggunakan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan secara terpisah. Dan pertama kita akan menggunakan operasi penjumlahan untuk menentukan nilai X. Maka menjadi X sama dengan negatif 5 tambah 7 per 4. Pada bagian pembilang, negatif 5 tambah 7 hasilnya adalah 2. Maka X sama dengan 2 per 4. Kemudian pembilang dan penyebut ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Maka menjadi 1 per 2. Nah, untuk berikutnya kita akan menggunakan operasi pengurangan. Maka menjadi X sama dengan negatif 5 kurang 7 per 4. Pada bagian pembilang, negatif 5 kurang 7 hasilnya adalah negatif 12, maka X sama dengan negatif 12 per 4 dan hasilnya adalah negatif 3. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 per 2 atau X sama negatif 3. Contoh berikutnya, selesaikan persamaan berikut menggunakan rumus ABC. 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Karena menggunakan rumus ABC, maka terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C. Kita mulai dari A. A ini merupakan koefisien dari x kuadrat, dan koefisien dari x kuadrat pada persamaan ini adalah 6. Maka nilai A sama dengan 6. Berikutnya adalah B. B merupakan koefisien dari x. Nah, perhatikan di depan angka 5 terdapat operasi penjumlahan atau tanda tambah, maka 5 ini bernilai positif. Sehingga B sama dengan positif 5 atau cukup ditulis 5 saja. Berikutnya adalah C. C ini merupakan konstanta. Pada persamaan ini konstantanya adalah 1. Dan di depan angka 1 ini terdapat operasi penjumlahan atau tanda tambah, sehingga 1 bernilai positif. Maka C sama dengan 1. Berikutnya kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C yang telah diketahui di dalam soal. Kita mulai dari negatif B, karena nilai B sama dengan 5, maka menjadi negatif 5. Kemudian kita beralih ke bilangan yang berada di bawah tanda akar, yaitu B kuadrat. Karena nilai B sama dengan 5, maka menjadi 5 kuadrat. Berikutnya adalah negatif 4 kali A kali C. Karena nilai A sama dengan 6, maka menjadi negatif 4 kali 6 kali 1. Kemudian pada bagian penyebut 2A atau 2 kali A. Karena nilai A tadi 6, maka menjadi 2 kali 6. Berikutnya adalah kita operasikan bilangan-bilangan tersebut. Baik, kita mulai dari 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 dan hasilnya adalah 25. Berikutnya adalah negatif 4 kali 6 kali 1 dan hasilnya adalah negatif 24 atau kurang 24.
Pada bagian penyebut, 2 kali 6 dan hasilnya adalah 12. Nah, berikutnya perhatikan bilangan yang berada di bawah tanda akar, yaitu 25 kurang 24. Dan hasilnya adalah 1. Sehingga menjadi X sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 per 12. Dan akar kuadrat dari 1 adalah 1. Maka menjadi negatif 5 plus minus 1 per 12. Berikutnya kita akan menentukan nilai X menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan secara terpisah. Kita mulai dengan menggunakan operasi penjumlahan. Maka X sama dengan negatif 5 tambah 1 per 12. Pada bagian pembilang, negatif 5 tambah 1 hasilnya adalah negatif 4. Maka menjadi X sama dengan negatif 4 per 12. Kemudian baik pembilang dan penyebut ini kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 4. Maka menjadi negatif 1 per 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai X dengan menggunakan operasi pengurangan. Maka menjadi X sama dengan negatif 5 kurang 1 per 12. Pada bagian pembilang, negatif 5 kurang 1 hasilnya adalah negatif 6. Maka menjadi X sama dengan negatif 6 per 12. Kemudian pembilang dan penyebut ini kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 6. Dan hasilnya adalah negatif 1 per 2. Dari dua hal ini bisa kita simpulkan, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 per 3 atau X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, contoh ketiga, selesaikan persamaan berikut menggunakan rumus ABC. 9x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Untuk menentukan penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A merupakan koefisien dari x kuadrat, dan koefisien dari x kuadrat pada persamaannya adalah 9. Maka nilai A sama dengan 9. Pada persamaan kuadrat ini, nilai B adalah 0. Berikutnya adalah C. C merupakan konstanta dan konstanta pada persamaannya adalah negatif 4. Sehingga C sama dengan negatif 4. Jadi pada persamaan ini nilai A sama dengan 9, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 4. Nah, berikutnya setelah kita menuliskan rumus, kita substitusikan nilai A, B, dan C tadi yang telah diperoleh dalam soal ke dalam rumus ABC. Dimulai dari negatif B. Karena B sama dengan 0, maka di sini menjadi 0. Kemudian kita beralih ke bilangan yang berada di bawah tanda akar. B kuadrat, maka menjadi 0 kuadrat. Kemudian negatif 4 kali A kali C menjadi negatif 4 kali 9 kali dalam kurung negatif 4. Pada bagian penyebut, 2A menjadi 2 kali 9. Nah, berikutnya kita menghitung hasil dari operasi bilangan-bilangan tersebut. Karena nilai dari negatif B sama dengan 0, maka berikutnya 0 ini tidak perlu ditulis lagi karena tidak berpengaruh terhadap hasil. Hasil dari 0 kuadrat adalah 0, kemudian hasil dari negatif 4 kali 9 kali dalam kurung negatif 4 adalah positif 144. Pada bagian penyebut, 2 kali 9 hasilnya ada 18. Sehingga X sama dengan plus minus akar dari 0 tambah 144 per 18. Sehingga X sama dengan plus minus akar dari 0 tambah 144 per 18. Perhatikan bilangan yang di bawah tanda akar, yaitu 0 tambah 144 hasilnya adalah 144. Sehingga menjadi plus minus akar dari 144 per 18. Nah, akar dari 144 adalah 12. Maka menjadi X sama dengan plus minus 12 per 18. Berikutnya adalah kita menentukan nilai X1 dan X2. Kita mulai dari X1 positif 12 per 18.
Nah, di sini baik pembilang dan penyebut kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 6. Maka menjadi X sama dengan 2/3. Atau, nah di sini berikutnya kita akan menggunakan tanda pengurangan atau tanda negatif. Maka X sama dengan negatif 12/18. Nah, ini juga kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 6. Maka menjadi X sama dengan negatif 2/3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2/3 atau X sama dengan negatif 2/3. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga diberi kemudahan dalam memahaminya. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.